Hai Sahabat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, juga berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 591 bertepatan dengan bab ke 3054. Akhirnya Su Chengpeng merasa lega setelah mendengar kata-kata ketika Akhirnya Su Chengpeng merasa lega setelah mendengar kata-kata anak muda itu dan tidak menyangka kalau menjilat orang akan begitu melelahkan. Jadi dia terus menjamin dan berkata, "Wan Pojun, kamu tenang saja. Aku pasti pergi mengunjungi kuburan orang tuamu mati nanti." Setelah itu dia sengaja menghela napas. "Aku sekarang menunggu hari sembahyang kubur supaya kamu bisa berhasil ke Gunung Yeling. Tidak berhasil ke grup Wanling." Sikap Su Chengpeng membuat Wan Pojun mengarahkan semua kesalahan pada keluarga Yi. Wan Pojun tersenyum jahat dan berkata, "Keluarga Yi mana bisa menghalangiku ke grup Wanling. Pada saat itu, aku sama sekali tidak perlu turun tangan sendiri. Aku akan mengirimkan 4 raja perang. Jadi keluarga Yi juga tidak bisa menghadapinya." Setelah itu ekspresi semakin dingin dan berkata dengan tajam, "Tapi aku tetap ingin membuat keluarga Yi merasakan apa artinya dihancurkan." Pada saat itu keempat raja perang pasti berkumpul di grup Wanling. Aku sudah menunggu hari ini selama 20 tahun. Aku telah berusaha keras dan menanggung penghinaan selama itu. Untuk menunggu hari ini, aku tidak akan memberikan ruang sedikit pun untuk keluarga Yi. Su Chengpeng kembali bermulut manis lagi dan berkata sambil tersenyum, "Jika seperti itu, aku akan kembali ke Yanjing pada hari sembahyang kubur dan aku pasti akan tiba saat makam orang tuamu dipindahkan keesokan harinya." Wan Pojun mengangguk dan berkata, "Baik, setelah aku memindahkan makam orang tuaku ke grup Wanling, aku akan segera membawa 4 raja perang ke Jinling. Tidak peduli apapun itu, aku pasti akan menemukan Paman Su yang hilang. Selama Paman Su masih hidup, aku pasti akan membawanya kembali dengan selamat." Su Chengpeng berkata penuh semangat, "Wan Pojun, jika kamu bergerak sendiri, aku percaya kalau Susado bisa kembali dengan selamat." Wan Pojun berkata lagi, "Kamu tenang saja. Pada saat itu aku pasti akan menghancurkan orang yang melakukan semua ini kepada Paman Su." Su Chengpeng sampai menangis. Dia sebenarnya tidak peduli Su Xiaodao masih hidup atau tidak. Yang dia pedulikan adalah dermawan Su Jiyu. Selama bisa menghabiskannya, maka dia tidak peduli lagi. Tepat pada saat ini, bawahan Wan Pojun yang kemampuannya luar biasa tiba-tiba mengangkat telepon satelit dan berkata, "Pemimpin, telepon dari Raja Serigala." Raja Serigala adalah julukan Chen Zhonglei yang merupakan salah satu 4 raja perang. Selain itu dia raja perang yang paling baik dalam memimpin pasukan untuk berperang di seluruh Wanlonghol. Dalam kerjasama dengan Suriah kali ini, Wan Pojun menyerahkan 10.000 pasukan elit dan seluruh komando kepada Chen Zhonglei. Meskipun Wanlonghol merupakan organisasi tentara bayaran modern, tetapi struktur internalnya bergaya seni bela diri. Katanya, mentor Wan Pojun merupakan seorang pendekar. Jadi Wan Pojun memiliki keterampilan seni bela diri yang kuat. Jadi dia menamakan organisasinya menjadi Wanlonghol. Empat raja perang Wanlonghol juga mengambil nama seni bela diri dalam novel dibagi menjadi Raja Serigala, Raja Harimau Putih, Raja Macan Hitam, dan Raja Singa Emas. Raja Serigala dan Raja Harimau Putih adalah orang Tiongkok. Raja Serigala adalah
Chen Zhonglei yang berada di Suriah, sedangkan Raja Harimau Putih adalah pemuda dengan kekuatan luar biasa di sampingnya. Sedangkan Raja Macan Hitam dan Raja Serigala Emas adalah orang kulit hitam serta bule Amerika berambut pirang. Pada saat ini Raja Macan Hitam berada di Yaman, sedangkan Raja Singa Emas ada di Palestina. Wan Pojun langsung tertawa saat Chen Zhonglei menelponnya dan berkata, sepertinya Raja Serigala akan memberikan kabar baik kepadaku hari ini sejak masuk ke Suriah. Kekuatannya sangat luar biasa dan hampir menangkan setengah Suriah. Pasukan oposisi yang tersisa sudah kehilangan semangat. Setelah itu dia yang suasana hatinya sedang baik segera mengambil telepon dari Raja Harimau Putih lalu berkata sambil tertawa, Chen Zhonglei, kamu memenangkan beberapa peperangan hari ini? Chen Zhonglei yang ada di seberang telepon berkata dengan malu, pemimpin, hari ini pasukan Lu Zhengjun mendapatkan perlawanan dari Hamid yang belum terjadi sebelumnya. Lu Zhengjun mati dalam peperangan. Wan Longhol kehilangan 1534 pasukan elit. Semua ini karena arahanku yang tidak bagus. Mohon pemimpin memberikanku hukuman. Ekspresi Wan Pojun langsung menjadi suram. Dia bertanya dengan dingin, apa katamu? Lu Zhengjun sudah mati? Pasukan juga berkurang 1500 lebih? Apakah kamu sedang bercanda? Chen Zhonglei berkata dengan sedih, pemimpin, ini bukan lelucon menurut apa yang aku ketahui. Kali ini menggunakan metode infanteri dan artileri terkoordinasi untuk menyerang pangkalan oposisi kali ini. Tapi tidak diduga pasukan oposisi membangun benteng yang kuat. Serangan roket tidak ada artinya sama sekali. Kemudian lawan mengandalkan pertahanan benteng melakukan serangan balik kepada kami. Wan Pojun bertanya dengan suara kencang, Kenapa Lu Zhengjun bisa mati? Dia adalah jenderal bintang 5. Apakah dia juga dibunuh oleh musuh yang bersembunyi di benteng? Sebagai panglima tertinggi dalam perang ini, apakah dia juga masuk ke dalam jebakan juga? Chen Zhonglei menghela napas dan menjelaskan, pemimpin, setelah serangan secara langsung Lu Zhengjun tidak berhasil. Dia memimpin 1000 prajurit menyerang musuh sambil memutar. Tapi tidak diduga lawan membangun banyak benteng tersembunyi di samping dan mereka tidak sengaja masuk dalam kepungan musuh hingga dibantai. Jadi Lu Zhengjun juga tidak bisa melarikan diri. Setelah mengatakan ini, Chen Zhonglei melanjutkan dan berkata dengan sedih, para pengintai di pihak Suriah memotret musuh yang sedang membersihkan medan perang. Saudara-saudara kita mati mengenaskan. Setiap orang ditembus belasan peluru. Selain itu, para bajingan itu sangat tidak bermoral saat membersihkan medan perang. Bukan hanya mengambil senjata dan amunisi kita, mereka bahkan mengambil celana dan sepatu bot saudara-saudara kita. Mereka benar-benar bahkan lebih rendah dari binatang. Saat Wan Pojun mendengarnya, dia mengambil gelas anggur dan membantingnya, lalu berdiri dan marah. Tidak malu, benar-benar tidak tahu malu. Kalian semua adalah pasukan elit Wang Longhol. Lu Zhengjun bahkan jenderal bintang 5, tapi dia bahkan dibunuh oleh pasukan sampah di Suriah. 1500 pasukan elit mati, bahkan jenderal bintang 5 mati. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi dalam sejarah Wan Longhol. Bahkan dalam medan perang yang paling berbahaya sekalipun, kita tidak pernah kehilangan jenderal bintang 5. Wan Pojun sudah sangat marah saat mengatakan ini, lalu bertanya, apakah kalian tidak merasa bersalah terhadap reputasi Wan Longhol di dunia yang telah didapatkan selama bertahun-tahun ini? Chen Zhonglei berkata dengan malu, pemimpin, ini karena aku tidak memberikan arahan dengan baik. Aku bersedia menerima hukuman apapun. Aku bahkan tidak akan mengeluh meskipun dipecat. Ketika mengatakan ini, dia mengubah topik pembicaraan dan memohon, pemimpin, aku mohon Anda memberikan satu kesempatan padaku untuk membalaskan dendam untuk para saudara. Beri aku waktu 3 hari. Aku pasti akan mendapatkan pangkalan Hamid dan mempersembahkan kepalanya kepada para saudara. Wan Pojun tidak berlebihan. Kekalahan yang begitu tragis
belum pernah terjadi sejak Wan Long Hol didirikan sampai sekarang. Satu kali pertempuran membuat mereka kehilangan 1.500 orang. Ada apa ini? Banyak organisasi tentara bayaran dari yang berperang sampai yang melakukan kerja serabutan tidak mempunyai jumlah sebanyak itu. Service LLC memimpin sejumlah besar pasukan yang tidak terlatih dan mengikuti Amerika untuk berperang di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Dalam satu kali perang tidak pernah ada korban yang lebih dari 100 orang. Tentu saja ini banyak kaitannya dengan kekuatan senjata pihak Amerika. Kali ini Wan Long Hol kehilangan begitu banyak orang dalam satu kali perang. Hal ini mereka sangat mengejutkan dunia tentara bayaran. Memang sangat mengejutkan dunia tentara bayaran. Su Chengpeng yang masih menyanjung Wan Pojun dengan percaya diri tiba-tiba mendapatkan kegagalan yang begitu parah sehingga membuatnya merasa sangat marah. Dia sangat ingin menarik Chen Zhongle ke depannya lalu memukulnya sendiri. Tapi pada saat ini Chen Zhongle berada di Suria sehingga tidak bisa dijangkau. Dia bahkan bisa membayangkan kalau mulai hari ini Wan Long Hol akan segera menjadi bahan lelucon dunia tentara bayaran dan akan banyak orang yang akan menjatuhkan Wan Pojun. Selain itu kematian 1.500 orang bagi Wan Long Hol selain kehilangan prajurit dan reputasi, mereka juga harus membayar utang tunjangan dalam jumlah besar. Orang-orang yang direkrut Service LLC sebagian kecil adalah pensiunan tentara dan sebagian besar adalah preman jalanan Amerika. Orang-orang seperti ini hanya perlu dilatih sebentar mereka sudah bisa ditempatkan di medan perang. Biaya pelatihan dalam gaji mereka tidak tinggi, biaya tunjangan juga tidak tinggi. Namun berbeda dengan Wan Long Hol. Wan Long Hol sangat mementingkan standar rekrutmen prajurit. Syaratnya sangat tinggi. Setiap prajurit Wan Long Hol tidak lebih lemah dari pasukan tugas aktif Amerika. Banyak dari mereka bahkan lebih kuat dari pasukan laut atau pasukan laut. Jadi gaji dan tunjangan pensiun Wan Long Hol sangat tinggi. Setiap orang mempertaruhkan nyawa mereka karena kerja yang sangat berbahaya. Jadi sangat mementingkan uang tunjangan. Jika mereka mati di medan perang, keluarga bisa mendapatkan uang tunjangan yang banyak untuk bisa hidup dengan baik. Untuk merekrut persatuan internal dan kesetiaan para prajurit, uang tunjangan Wan Long Hol sebesar 60 kali lipat gaji bulanan. Jadi itu adalah gaji selama 5 tahun. Jika mempunyai gaji 30.000 dolar per bulan, maka uang tunjangan mereka sebesar 1,8 juta dolar. Adapun gaji bulanan orang seperti Lu Janjun adalah sebesar 150.000 dolar. Jadi uang tunjangan akan sebesar 10 juta dolar. Jadi uang tunjangan untuk 1.500 orang lebih ini akan menelan biaya sebesar 2 miliar dolar. Selain itu masih ada standar khusus dalam sistem uang tunjangan Wan Long Hol. Uang tunjangan 60 kali lipat gaji bulanan mengacu pada situasi di mana seseorang terbunuh dalam pertempuran biasa dan jasad utuh mereka akan diserahkan kepada keluarga. Jika jasad mereka tidak utuh, uang tunjangan harus ditambah dengan biaya kerusakan mental. Bagaimanapun juga, tidak peduli tradisi pemakaman negara manapun, jasad utuh harus dimasukkan ke dalam pemakaman. Begitu juga dengan kremasi, yang lebih baik kalau ada jasad utuh. Jadi jika tidak ada jasad utuh, harus ditambah lagi dengan gaji 20 bulan. Jika tidak bisa menyerahkan jasad kepada pihak keluarga, maka uang tunjangan akan lebih tinggi, maka akan ditambah 20 kali gaji lagi. Prajurit Wan Long Hol sebanyak 1.500 orang sama sekali tidak bisa kembali. Jika pada akhirnya bisa mengalahkan Hamid dan memasukkan jasad ke peti mati dan diserahkan kepada pihak keluarga, maka uang yang dikeluarkan akan lebih kecil. Tapi jika tidak bisa dikalahkan, juga tidak bisa merebut jasad para prajurit sehingga tidak bisa dimakamkan dengan tenang, maka uang tunjangan sebesar 100 bulan gaji per bulan. Jadi totalnya adalah sebesar 3 miliar dolar. Keuntungan tahunan Wan Long Hol hanya sekitar 10 miliar.
Pertempuran kali ini mungkin akan membuat mereka kehilangan sepertiganya. Selain itu, pengakuan pasar terhadap Wan Longhol akan menurun dengan cepat. Sama seperti perusahaan, organisasi tentara bayaran juga harus memperhatikan reputasi dan kinerja. Jika perusahaan memiliki kesalahan besar atau skandal, tentu saja jika mempengaruhi kepercayaan pelanggan lalu berdampak pada pendapatan perusahaan. Wan Pojun yang sangat marah langsung berteriak di telepon, "Kamu segera kumpulkan semua prajurit Wan Longhol yang ada di Surya. Aku tidak peduli cara apa yang kamu pakai. Kamu harus mengalahkan Hamid dalam waktu 3 hari." Chen Zhonglei yang berada di ujung telepon berkata tanpa ragu, "Baik, pemimpin, jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab penuh jika tidak bisa menyelesaikan tugas." Wan Pojun berkata dengan dingin, "Ingat kata-katamu." Setelah itu dia menutup telepon dengan marah dan wajahnya terlihat mengerikan. Pemuda yang ada di samping bertanya dengan kaget, "Pemimpin, kenapa ada kekuatan begitu hebat di Surya? Apakah aku perlu pergi membantu Raja Serigala?" Wan Pojun berkata dengan dingin, "Tidak perlu. Mereka hanya memakai peralatan biasa saja. Wan Longhol tidak perlu mengirimkan 2 raja perang. Biarkan Chen Zhonglei yang menyelesaikannya sendiri. Aku akan meminta pertanggungjawabannya kalau tidak bisa menyelesaikan tugas." Pemuda itu mengangguk dan berkata, "Baiklah." Saat ini Su Chengpeng yang ada di sana sedikit banyak merasa kaget. Telepon satelit kurang lebih seperti walkie-talkie, jadi dia bisa mendengarnya dengan jelas. Dia juga sangat kaget karena saat mendengar anak buah Wan Pojun mengalami kekalahan di Suriah dan langsung kehilangan 1.500 orang dalam sekali perang. Di satu sisi, jumlah korban terlalu banyak. Keluarga Su bahkan tidak memiliki penjaga sebanyak itu, jadi sangat mengejutkan. Di sisi lain, Wan Pojun terlihat sangat marah, jadi Su Chengpeng tidak terlalu berani mendekatinya. Benar saja, Wan Pojun yang terlihat ambisius di meja makan tadi melemparkan telepon satelit ke meja dan berkata dingin, "Aku tidak mau makan lagi." Langsung berangkat ke Yanjing. Su Chengpeng tidak menyangka Wan Pojun akan langsung pergi sehingga berdiri untuk menahannya. "Wan Pojun, kalian baru pulang dari luar negeri. Istirahatlah beberapa hari lagi. Ada belasan kamar kosong di Pilaku. Lebih baik kalian tinggal beberapa hari di sini dulu. Lagi pula hari sembahyang kubur masih lama." Wan Pojun melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Tidak, beberapa hari lagi adalah hari peringatan kematian orang tuaku. Aku harus membuat persiapan dulu. Aku akan berdoa di makam mereka, lalu akan menyiapkan peti mati terbaik dan acara pemindahan kuburan termegah. Setelah meratakan keluarga Yi, aku akan memindahkan orang tuaku ke grup Wei Liang." Su Chengpeng hanya bermaksud basa-basi. Dia tidak benar-benar ingin menahan mereka. Meskipun kekuatan Wan Pojun sangat besar, tapi dia adalah pemimpin organisasi tentara bayaran luar negeri. Sedangkan dirinya adalah pengusaha terkenal. Jika orang lain tahu kalau dia berhubungan dekat dengan orang seperti ini, maka ini bukan hal yang baik. Selain itu, jika keluarga Yi benar-benar akan dia hancurkan kelak. Kalau dirinya terlalu dekat dengannya, maka orang-orang akan berpikir kalau dia bekerja sama dengannya untuk menghadapi keluarga Yi. Jika dia dicap seperti itu, maka tidak akan ada orang yang berani mendekatinya lagi. Jadi, dia segera berdiri dan berkata dengan serius setelah mendengarnya, "Wan Pojun, dendam orang tua adalah hal yang paling penting. Jadi aku tidak akan menahanmu lagi." Segera Wan Pojun yang sangat marah membawa pasukannya ke Yanjing dengan mobil. Di dalam perjalanan, Wan Pojun menerima video Chen Zhonglei yang ada di Suriah. Itu adalah gambar yang diambil para pengintai di Suriah di dekat sayap barat Hamid. Wan Pojun hampir meledak ketika melihat para prajuritnya, bahkan Jenderal Bintang 5 dibuka pakaiannya seperti binatang dan dilemparkan ke jurang. Ekspresi suram dan berkata dengan marah, "Sampaikan perintahku untuk Chen Zhonglei, harus hancurkan Hamid dan pasukannya. Jangan ada satupun yang tersisa. Pada saat itu aku akan memakai jasad mereka sebagai penghormatan kepada saudara-saudaraku." Utusan di sampingnya segera berkata, "Baik,
Pemimpin, aku akan segera menyampaikan perintah Anda kepada Raja Serigala. Wan Pojun menyipitkan matanya. Jarinya terus menggerakkan cincin emas tua di jari tengah kirinya dan bergumam, jika bukan karena ingin segera membalaskan dendam orang tuaku, aku pasti akan pergi ke Suriah untuk melepaskan Hamid. Pada saat ini Hamid sama sekali tidak tahu kalau dia telah menjadi musuh besar Wan Longhol. Dia hanya tahu kalau musuh telah mundur dan dirinya telah menang dengan mudah. Setelah membersihkan bagian depan dan sayap barat, dia menemukan kalau mereka telah membunuh lebih dari 3.000 musuh. Selain itu, dia hanya kehilangan kurang dari 100 prajurit. Ini adalah kemenangan terbesarnya yang pernah dia alami sejauh ini. Hal ini bisa dibanggakan seumur hidup. Sementara itu, para prajuritnya juga bersuka cita. Pada awalnya dia berpikir para prajuritnya hanya biasa-biasa saja, tapi tidak disangka kalau kemenangan besar ini merupakan dorongan moral terkuat bagi mereka. Susau Dau yang terus bersembunyi di terowongan lereng terbalik akhirnya bernapas lega pada saat ini. Dia benar-benar takut Hamid akan kalah, lalu dirinya akan dibunuh karena dipikir prajurit mereka, tapi dia masih aman untuk sementara waktu. Meskipun perang mendapatkan kemenangan besar, tapi sayangnya hampir 80% rumah pangkalan Hamid dihancurkan roket. Sebagian besar tempat tinggal para prajurit hilang. Beberapa persediaan dan barang-barang pribadi yang tidak sempat dievakuasi juga hilang. Tapi dia tahu rumah tanah yang dibangun di lembah seperti selembar kertas di bawah serangan musuh malah aneh jika bisa dipertahankan. Selain itu, jika dilihat dengan situasi saat ini, mungkin kelak harus melakukan semua hal di terowongan karena itu adalah tempat paling aman. Jadi dia harus memanfaatkan waktu untuk terus menggali terowongan dan mempersiapkan benteng adalah hal yang paling penting sekarang. Maka pekerjaan di lereng depan gunung masih belum selesai, tapi di lereng belakang gunung, para tim konstruksi Irak mulai bekerja keras. Pada saat yang sama, Hamid segera menelepon Yichen. Begitu telepon terhubung, dia segera menelepon. Adik Yichen, musuh telah mundur. Aku mendapatkan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua ini berkat petunjukmu. Setelah itu dia melaporkan situasi pertempuran secara keseluruhan kepada Yichen. Yichen bernapas lega setelah mendengarnya. Di samping itu juga merasa kaget. Dia tidak menduga kalau Wan Longhol yang terkenal bisa menderita kerugian besar melawan Hamid. Jadi hal pertama yang terpikirkan olehnya adalah Wan Longhol yang telah menderita kerugian besar pasti akan melakukan serangan balas dendam kepada Hamid. Jadi dia buru-buru mengatakan, "Kakak, kamu bertarung dengan bagus, tapi bahaya tersembunyi juga besar. Wan Longhol mengalami kerugian besar, jadi mereka akan memikirkan cara untuk membuatmu membayar semua kerugian ini." Hamid tersenyum dingin. "Suruh mereka datang saja. Aku tahu dengan persiapan peralatan tempur mereka, senjata yang paling kuat hanyalah artileri 152 mm. Fakta membuktikan bahwa artileri semacam ini menyebabkan kerusakan seperti apa di pangkalan kami. Jika mereka ingin menyerang markas kami, maka akan kehilangan satu persatu prajurit." Yichen berkata dengan serius, "Musuh hanya akan sekali meremehkan lawan, tapi hal ini tidak akan terjadi dua kali. Mereka telah tahu kondisi dan dukungan kalian saat ini, tahu kalau benteng tersembunyi adalah pertahanan inti kalian. Jadi selanjutnya mereka pasti akan menargetkan titik ini." Yichen berkata lagi, "Kamu jangan lupa kalau prajurit Wan Longhol adalah tentara bayaran terlatih. Jika mereka melepaskan serangan di depan dan beralih ke penyusupan diam-diam, maka keuntungan kalian juga akan hilang. Apakah kamu masih ingat bagaimana aku masuk ke pangkalan kalian? Aku terjun payung dari ketinggian rendah dan mendarat dengan cepat. Prajurit kalian sama sekali tidak menyadari keberadaanku. Jika pihak musuh mengirim ratusan pasukan khusus untuk terjun payung di malam hari, lalu diam-diam menyusup ke dalam pangkalan kalian, apa yang akan kamu lakukan?" Hamid langsung menenangkan dirinya. Perasaan seperti ini seperti api yang tiba-tiba disiram air es. Dia menyadari kalau yang dikatakan Yichen benar. Dia bisa menang karena lawan meremehkan musuh, ditambah pihaknya memiliki pertahanan yang kuat.
Selain itu, mereka melakukan serangan dari depan sehingga tidak ada kesempatan menunjukkan kekuatan sebesar apapun prajurit Wan Longhol. Jika mereka mengubah perang dari depan menjadi serangan khusus, pasukannya mungkin tidak bisa melawannya sama sekali. Jika benteng rahasia mereka ditemukan satu persatu oleh lawan, bagaimana dia harus menghadapinya? Kalau prajurit musuh langsung menyusup ke tempat mereka, apa yang harus dia lakukan? Ketika memikirkan ini, dia buru-buru bertanya, "Adik, tolong berikan petunjuk yang harus aku lakukan selanjutnya. Aku tidak ingin hanya mendapatkan kemenangan sesaat lalu segera dihancurkan mereka lagi." Yi Chen berpikir sejenak lalu berkata, "Hal yang paling penting sekarang adalah mencegah tim elit mereka mendarat dari udara di malam hari, lalu bagian dalam dan luar harus bekerja sama." Hamid berkata, "Baik, aku telah membunuh begitu banyak orang Wan Longhol, jadi mereka pasti akan sangat ingin membunuhku." Yichan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir dulu. Pihak Amerika membutuhkan waktu 10 tahun untuk menangkap Bin Laden. Meskipun Wan Longhol, tapi mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan Amerika. Jadi selama pihak kalian stabil, mereka tidak bisa melakukan apa-apa." Hamid merasa lega saat mendengarnya. "Benar juga, aku menjadi lega karena adik berkata seperti itu." Yichan berkata lagi, "Kamu harus memperkuat pengawasan dalam radius 20 km dari pangkalan. Jika menemukan pasukan musuh berkumpul di pangkalan lagi, maka kalian harus berhati-hati. Selain itu, kalian harus waspada dengan pendaratan di malam hari." Hamid segera berkata, "Adik, sejujurnya aku memiliki beberapa pos tersembunyi di sekitar pangkalan yang semuanya dibangun di atas gunung, bahkan ada yang di tebing. Jadi aku yakin bisa mengendalikan situasinya terlebih dahulu. Jika mereka datang dengan pasukan besar, satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah pendaratan udara. Jika mereka langsung datang dari atas, aku tidak punya cara untuk mencegahnya." Yi Chen tersenyum. "Tidak apa-apa, aku punya cara. Aku jamin mereka bisa datang tapi tidak bisa kembali." Hamid sangat senang begitu mendengarnya dan bertanya, "Adik, cepat ajarkan kakak caranya." Yi Chen bertanya, "Aku ingat kalau kamu bilang membeli kamera termal." Hamid buru-buru berkata, "Benar, aku menghabiskan banyak uang untuk membeli sejumlah kamera termal buatan Rusia. Semuanya adalah kelas militer. Satu kamera bisa ditukar dengan sebuah mobil Mercedes-Benz. Jika bukan karena bantuan dana darimu, aku pasti tidak mampu menggunakan alat-alat itu." Yi Chen berkata lagi, "Baiklah, kamu sekarang sedang bersemangat membangun konstruksi dan membangun infrastruktur. Jadi seharusnya mempunyai tim peledak khusus, bukan?" Hamid berkata, Ada. Kami mengandalkan peledakan untuk menggali lubang di sini. Kami biasanya mengebor lubang di bebatuan dulu, mengubur bahan peledak, lalu menggali dengan tenaga manusia setelah peledakan." Yi Chen bertanya, "Apakah metode peledakan dikendalikan secara elektronik?" Hamid menjawab dengan tegas, "Benar, dikontrol secara elektronik. Setiap penghancur dilengkapi dengan detonator. Setelah kabel dipasang, maka akan meledak setelah saklar diputar." Yi Chen berkata, "Baguslah. Begini, kamu minta bagian konstruksi memasang perangkap di bagian area pertahanan, terutama area terbuka yang cocok untuk penerjun payung. Kemudian memilih titik ledakan yang cocok untuk menanam sejumlah besar bahan peledak. Di antaranya ditutup sejumlah paku berkarat, potongan besi, dan logam lainnya. Prinsipnya adalah bentuknya kecil tapi yang penting tajam. Kemudian menyamarkan titik-titik ledakan ini sehingga tidak bisa dilihat. Hal yang paling penting adalah kabel peledak harus disembunyikan dengan baik supaya tidak ada yang bisa menyadarinya. Jika kamu ada 30 titik ledakan, kamu harus memberi nomor di setiap titik detonasi, kemudian menggambar lokasi setiap titik ledakan itu di peta. Jika musuh menggunakan pasukan terjun payung untuk menyerang di malam hari, mereka pasti tidak akan melompat dan menyerang secara terpisah. Mereka pasti akan mendarat terlebih dahulu, kemudian diam-diam berkumpul bersama sebelum menyerang. Jadi begitu kamera termal kalian menemukan musuh telah berkumpul semuanya, segera ledakan titik ledakan yang terdekat untuk menghancurkan mereka. Ketika ledakan mereka
Ketika ledakan mendadak, mereka akan kacau. Serpihan batu dan lempengan besi juga melukai mereka. Langsung kerahkan pasukanmu untuk meluncurkan serangan. Jangan beri mereka kesempatan untuk melarikan diri. Hamid sangat bersemangat saat mendengarnya dan berkata, "Adik, aku mengerti. Aku akan segera mengatur semuanya yang kamu katakan." Yi Chen memperingatkan, "Ingat, harus beri tanda setiap titik ledakan. Cara terbaik adalah membedakan seluruh pangkalan dan puncak bukit dengan metode ABCD. Kemudian titik ledakan di setiap area ditulis dengan angka 1, 2, 3. Kalau musuh ditemukan di area A1, maka segera ledakan area A1. Jika musuh berada di area B2, maka segera ledakan area B2. Jangan sampai salah." Hamid segera berkata, "Yuk." Hamid segera berkata, "Adik, tenanglah. Aku akan segera memberikan perintah. Aku akan membunuh siapa saja yang melakukan kesalahan." Saat ini Chen Zhonglei yang dijuluki Raja Serigala sudah mengumpulkan semua prajurit Wan Longhol yang ada di Suriah. Kematian Lu Jangjun dan rekan seperjuangan lainnya membuat prajurit Wan Longhol sangat marah. Sekarang ini mereka sangat ingin ke tempat Hamid untuk membunuhnya supaya bisa membalaskan dendam pada saudara yang telah menjadi korban. Terlebih lagi, Chen Zhonglei, Lu Janjun adalah jenderal kesayangannya yang telah dia latih selama bertahun-tahun, tapi mati tragis di tangan Hamid. Dia sangat ingin mencabik-cabik Hamid. Jadi Chen Zhonglei mengumpulkan semua pemimpin untuk membahas rencana pertempuran. Belasan pemimpin militer yang hadir sepakat bahwa berdasarkan situasi saat ini, kekuatan benteng Hamid telah jauh melebihi senjata konvensional mereka. Prajurit Wan Longhol mempunyai kemampuan tempur individu yang kuat, terutama kemampuan penetrasi dan serangan. Hampir semua orang berada pada level pasukan khusus. Jadi jalan terbaik adalah memanfaatkan ketidaksiapan mereka dengan cara tidak biasa. Semua orang telah sepakat dengan garis besar serangan. Selanjutnya adalah merumuskan taktik secara rinci. Karena semua orang telah tahu Hamid punya benteng di bagian depan dan sayap barat, jadi tidak ada yang bisa memastikan apakah ada benteng di sayap timur dan sayap utara. Oleh karena itu, jalan menyelinap masuk ke dalam sudah terhalang. Karena tidak bisa memastikan benteng musuh, jadi jika menyelinap diam-diam, maka kemungkinan besar akan dihabisi oleh senjata tersembunyi di pihak lawan. Meskipun prajurit mereka mempunyai kemampuan individu yang kuat, tapi tidak bisa mengalahkan lawan yang tersembunyi di balik benteng baja. Jadi rencana ini tidak bisa dijalankan. Mereka tidak bisa menyelinap diam-diam, maka satu-satunya solusi yang tersisa hanyalah mendarat dari udara. Mendarat dari udara punya keunggulan besar, yaitu dapat melewati garis pertahanan lawan dan mendarat di posisi utama lawan. Jika menggunakan pertempuran ini, mendarat dari udara dapat langsung menghindari lereng depan gunung dan mendarat langsung di dekat punggung puncak gunung, sehingga pertahanan di lereng depan musuh tidak ada gunanya. Selain itu, sejauh yang dia tahu, Hamid tidak memiliki alat pertahanan pesawat yang bagus. Hamid tidak memiliki radar pertahanan udara, tidak ada rudal permukaan ke udara dari ketinggian menengah ke atas. Jika pesawat pengangkut terbang dari ketinggian, mereka sama sekali tidak bisa menemukan. Meskipun ditemukan, mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa. Hamid hanya mempunyai rudal anti pesawat yang mungkin bisa menghancurkan helikopter, tidak berguna untuk yang lain. Oleh karena itu, para prajurit Wan Longhol dapat terjun payung dari ketinggian dan mendarat di dekat punggung puncak gunung. Rencana Chen
Zhonglei adalah mengerahkan 1.000 pasukan terjun payung yang dibagi menjadi 2 kelompok dengan selang waktu 20 menit. Selain itu, 2 kelompok mendarat di selatan pangkalan dan satunya lagi utara pangkalan, lalu berkumpul setelah mendarat. Alasan dibagi menjadi 2 kelompok adalah supaya ada 2 jaminan. Jika salah satu kelompok ditemukan oleh musuh, maka kelompok yang ditemukan akan segera mencari bunker untuk bertarung dengan musuh. Hal ini bisa menarik daya tembak musuh sehingga kelompok lainnya bisa mendarat dengan sukses. 2 kelompok berjumlah 1.000 orang melewati pertahanan depan musuh secara langsung. Menurut Chen Zhonglei, titik ini sudah sangat sempurna. Namun pada saat yang sama, Hamid sedang mempersiapkan serangan kepada penerjun payung. Rencana yang dikatakan Chen sangat praktis untuknya karena dia telah memberi banyak bahan peledak untuk membangun benteng. Bahan peledak ini sangat kuat, bahkan batu tebal sekalipun bisa diledakkan. Jadi kekuatannya sangat besar kalau dijadikan titik ledakan. Para prajurit dipencar untuk mencari semua jenis logam yang cocok, lalu dimasukkan ke dalam tong dan mengangkutnya ke titik ledakan yang diperintahkan Hamid. Hamid takut dibasmi pihak musuh, jadi lebih dari 140 titik ledakan disebar di seluruh pangkalan. Hampir semua persediaan bahan peledak ditabur. Dia merasa selama dirinya bisa menahan serangan ini tidak masalah meskipun menghabiskan semua bahan peledaknya. Namun jika dirinya tidak bisa menahan serangan ini, tidak ada artinya juga meskipun ada banyak bahan peledak. Jadi dia menyebarkan semuanya. Dengan begitu meskipun kendaraan lapis baja yang mendarat dari udara juga bisa diledakkan. Setelah malam tiba, bandara militer di Damaskus sangat sibuk demi menempatkan 1.000 prajurit Wan Long ke pangkalan Hamid. Semua pesawat angkut Surya dikerahkan. Selain itu, 2 pesawat pengangkut barang dari penerbangan sipil juga dikirim. Total sebanyak 6 pesawat yang bertugas menjalankan misi penerbangan malam ini. Selain itu, Chen Zhonglei memilih 1.000 pasukan elit terkuat dari 8.000 prajurit Wanlonghol, lalu meminta mereka bersenjata lengkap dan bersiap terbang pada dini hari untuk langsung menjatuhkan musuh dalam satu serangan. Chen Zhonglei memakaikan semua peralatan kelas atas kepada 1.000 orang ini. Peralatan itu termasuk 1 set lengkap senjata terbaik untuk setiap orang, rompi anti peluru terbaik, helm anti peluru ringan, 1 set peralatan untuk melihat di malam hari serta beberapa kamera termal. Peralatan kelas atas ini sangat mahal dan sulit didapatkan. Bahkan tidak semua prajurit Wan Long yang bisa mendapatkannya. Chen Zhonglei merasa karena mereka akan menyerang di malam hari maka alat penglihatan di malam hari adalah alat dewa. Jarak penglihatan mata yang kurang dari 5 meter di malam hari akan membuat prajurit yang memakai penglihatan malam memiliki keuntungan terbesar. Pihak lawan memiliki alat perlindung yang sangat kuat meskipun berdekatan satu sama lain. Bahkan jika daya tembak musuh tertutup, para prajurit punya kemungkinan tidak tertembak di area vital sehingga bisa lebih menguntungkan. Selain itu, Chen Zhonglei juga melengkapi 1.000 prajurit ini dengan peralatan yang sangat keren, yaitu granat pembakar. Granat pembakar ini adalah perlengkapan standar militer Amerika. Prinsipnya sama dengan napalm, tapi dibuat dalam bentuk granat supaya nyaman digunakan untuk perorangan. Granat pembakar menggunakan reaksi termal aluminium yang akan menghasilkan suhu tinggi hingga 3.000 derajat setelah meledak, yang bahkan bisa meledakkan baja. Jika melemparkan 2 granat ini ke dalam benteng yang tertutup, maka bisa membuat prajurit yang bersembunyi di dalamnya menjadi arang. Tidak masalah juga kalau banyak ruang di dalam benteng. Ketika granat pembakar ini terbakar sepenuhnya, maka dapat menghabiskan oksigen di dalam
orang di dalam akan kehabisan oksigen meskipun tidak mati terbakar. Menurut Chen Zhongle, menggunakan alat ini menyerang benteng Hamid merupakan cara yang paling bagus. Unggul dalam segi senjata, penglihatan unggul, pertahanan unggul, maka Chen Zhongle percaya kalau 1000 pasukan elitnya bisa menghabiskan lawan. Di kamp militer yang ada di sebelah bandara, 5.000 tentara pemerintah juga berada dalam pertemuan terakhir. Ini merupakan persiapan ketiga Chen Zhongle. Jika terjadi pertempuran sengit setelah pasukan Wang Longhol mendarat, maka ribuan tentara pemerintah di daratan sekitarnya akan segera meluncurkan serangan. Mereka akan bekerja sama dari luar dan dalam untuk menyerang musuh. 5.000 tentara ini tidak lagi menggunakan metode pertempuran yang digunakan di pagi hari. Mereka tidak lagi membawa artileri yang ditarik dan sejumlah besar peluru artileri, tapi langsung menggunakan hampir 100 kendaraan pengiriman yang berbeda untuk segera berangkat ke Pangkalan Hamid. Jika perjalanannya cepat, maka dalam waktu beberapa jam akan bisa sampai ke kaki bukit Pangkalan Hamid. Saat 1000 prajurit Wang Longhol masih memeriksa perlengkapan, 5.000 pasukan ini sudah berangkat. Kecepatan mereka tidak biasa dibandingkan dengan pesawat, jadi harus berangkat lebih dahulu. Prajurit Wang Longhol akan naik ke pesawat jam 1 dini hari, kemudian akan terbang satu persatu ke Pangkalan Hamid dalam waktu kurang dari setengah jam. Ketika para prajurit memeriksa peralatan, Chen Zhongle masih menjelaskan taktik perang kepada mereka. Dia meminta mereka memanfaatkan keuntungan mereka dan melakukan yang terbaik untuk memastikan menyelesaikan tugas dengan lancar. Jam 1 dini hari, para prajurit dengan tas parasut mulai naik ke pesawat. Chen Zhongle juga menaiki salah satu pesawat. Meskipun tidak memimpin tim terjun payung, tapi dia akan menerima laporan dari medan perang secara langsung melalui alat komunikasi di pesawat angkut militer sehingga bisa memberikan panduan jika para prajurit membutuhkannya. Kemudian pesawat lepas landas satu persatu dan membagi menjadi 2 kelompok di udara lalu menuju ke Pangkalan Hamid. Pada saat ini jarak 5.000 tentara pemerintah kurang dari 40 km dari posisi Hamid. Karena semua kru digerakkan, maka mereka diperkirakan akan tiba di lokasi dalam waktu 40 menit. Sementara prajurit Pangkalan Hamid sangat antusias. Lebih dari 140 titik ledakan yang telah dikubur dikendalikan oleh 14 tim peledakan. Alat peledakan yang ada di depan mereka telah ditandai dengan lokasi dan nomor. Selain itu, mereka juga memegang walkie-talkie saluran khusus. Begitu musuh muncul dan pasukan pengintai telah memastikan lokasi musuh, maka mereka akan mengonfirmasi titik yang perlu diledakkan melalui saluran ini. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab melakukan ledakan akan mencari titik ledak itu dan segera meledakannya. Jika seperti itu, meski 10 orang mengendalikan 100 titik ledakan juga tidak akan ada kesalahan operasi. Pada saat yang sama, pasukan pengintai Hamid juga sedang mengawasi setiap jalan ke gunung. Drone juga berada di udara setiap saat. Meskipun kemampuan pengamatan drone di malam hari sangat terbatas, tapi jika ada pasukan besar pasti akan ada lampu. Meskipun lampu sangat sulit ditemukan di daerah pegunungan yang gelap, tapi sudut drone tidak terbatas, jadi lebih mudah melihat musuh di malam hari. Chen Zhongle yang sedang duduk di pesawat sedang memperhatikan kondisi daratan di luar. Daerah pegunungan di Suriah sangat terpencil dan tertutup. Hanya ada beberapa titik terang di daerah perbukitan yang luas di malam hari. Itu sebagian besar adalah daerah perdesaan di gunung. Juga ada beberapa organisasi oposisi skala kecil. Kedua pilot pesawat adalah prajurit kuil naga
Karena takut pilot angkutan udara Suriah tidak memiliki pengalaman terbang yang cukup, jadi Chen Zhonglei mengganti semuanya dengan orangnya sendiri. Saat ini kepala pasukan berkata, "Komandan, kita akan tiba di lokasi terjun payung dalam waktu 20 menit. Chen Zhonglei melihat keluar jendela dan berkata, "Daerah ini benar-benar terbengkalai. Katanya masih banyak desa di daerah perbukitan yang masih belum ada listrik." Kepala pasukan mengangguk. "Benar. Titik cahaya yang bisa kita lihat dari atas sebagian besar adalah obor yang dinyalakan warga. Yang bisa menggunakan listrik biasanya adalah peralatan pasukan oposisi. Hanya mereka yang mampu memakai listrik." Chen Zhonglei bergumam, "Aku benar-benar tidak mengerti kenapa menerangi persenjataan yang begitu terbelakang bisa mengorbankan begitu banyak saudara. Ada satu perasaan yang membuatku tidak tenang." Kepala pasukan buru-buru berkata, "Kepala pasukan, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Kita kalah di siang hari karena meremehkan lawan ditambah benteng pertahanan lawan sehingga kita tidak memiliki keuntungan. Tapi mereka pasti tidak siap dengan serangan di malam hari. Tidak perlu dikatakan yang lain. Aku rasa mereka bahkan tidak mampu mempunyai alat penglihatan di malam hari, meskipun ada kemungkinan hanya punya beberapa unit saja. Begitu 1000 pasukan kita menyerbu, beberapa peralatan penglihatan mereka sama sekali tidak berguna. Meskipun prajurit mereka banyak, mereka akan sama seperti orang buta. Jadi mereka pasti tidak akan mampu menahan serangan kita." Chen Zhonglei mengangguk. "Aku harap pasukan kita bisa menghabisinya." Salam. Ya. Sana. Bagaimana tadi? Dah. Nah. Oke, gak apa-apa. 10 menit kemudian lampu peringatan di kabin menyala. Lubang pelka di bagian belakang pesawat perlahan terbuka dan para prajurit tahu kalau itu adalah sinyal untuk bersiap terjun payung. Maka mereka berdiri dan memeriksa tas prajurit masing-masing. 20 menit kemudian, saat pesawat tiba di posisi terjun payung, satu demi satu prajurit jatuh dari langit seperti air hujan ke tempat Hamid. Sebelum penerjun pertama mendarat, Hamid mendapat laporan dari pengintai kalau mereka melihat penerjun payung melalui alat penglihatan malam dan kamera termal. Jadi semua orang bersiap menunggu musuh masuk jebakan sekali lagi. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.